Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga edukasi dalam segala bidang. Dan juga dengan tema-tema yang senantiasa menarik untuk diperbincangkan. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai SG di Bumi Tambun Bungai. Anda tentu penasaran, apa yang dibilang di sini SG? Kemudian, kenapa di Bumi Tambun Bungai? Saya kasih bocoran. SG adalah sahabat Ganjar di Bumi Tambun Bungai. Kita malam hari ini berbincang-bincang. Kenapa harus ada SG di Bumi Tambun Bungai? Kemudian program-program apa yang akan mereka siapkan? Seperti apa kontribusi nyatanya? Kita nanti akan berbincang-bincang dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya perkenalkan dulu yang pertama Ketua DPW Kalteng dengan Bapak Rigen SE. Selamat malam Pak. Malam. Salam sehat. Sehat. Kemudian Ketua DPC Palangkaraya Bapak Jen Konadi SE. Selamat malam Pak. Nara kabar? Malam. Semua sehat, Bajenta Bajorah pada malam hari ini. Dan kemudian yang ketiga Sekretaris DPW Kalteng dengan Bapak A. Beli Eshut. Selamat malam Pak. Selamat malam. Nara kabar? Bahalap. Luar biasa. Pemirsa, seperti saya katakan tadi, kita ingin mengetahui lebih jelas lagi, apakah SG ini dari Jawa Tengah sana atau memang teman-teman yang ada di sini, kemudian bagaimana mereka berkumpul kemudian membentuk satu kesatuan yang sama, mempunyai visi dan misi yang sama. 1, 2, 3, inilah Tatap Muka. Pemirsa, langsung saja saya dengan Ketua DPW Kalteng dulu dengan Bapak Rigen. Seperti saya katakan di awal tadi Pak, SG di Bumi Tambun Bungai SG itu apa? Sahabat Ganjar itu yang seperti apa sih Pak di sini? Terima kasih sebelumnya atas undangannya bisa hadir di acara Tatap Muka, yes. Yang pertama-tama yang kami sampaikan adalah sahabat Ganjar ini kita bentuk dengan keinginan nurani. Yang pertama, Hati nurani atau Hanura sebelah? Bukan ya? Oh, Oh, bukan. Oke, lanjut. kita bangun ini adalah sahabat Ganjar untuk mengantisipasi Pak Ganjar ke Pilpres 2024. Oke. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan ini adalah untuk sahabat Ganjar di Kalimantan Tengah. Jadi nanti kedepannya kita berharap semua masyarakat Kalimantan Tengah bisa menjadi masyarakat Ganjar ini dengan para pengguna dengan tulus hati. Kapan rilisnya itu Pak? Teman-teman ini? Kita rilis itu deklarasinya Deklarasi tanggal 22 ya, 22 Agustus. Oke. Nah, itu kita deklarasi serentak di 34 provinsi, 34 dan ya, di 51 kota. Itu kita deklarasi khususnya di Kalimantan Tengah, yaitu di Kota Palangkaraya, itu bertempat di Kafe Anggrek. Waktu itu yang datang berapa banyak Pak? Itu sebenarnya antusiasnya banyak sekali sih, cuman kita batasi karena Prokes ya. Dan itu secara virtual. Oke. Nah kemudian saya ke Ketua DPC untuk Palangkaraya dulu dengan Bapak Jen. Pak Jen, antusiasme teman-teman muda ini untuk gabung di Ganjar Pranowo ini seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi semenjak ada perkumpulan dari sahabat Ganjar ini yang dibentuk DPW
sudah mulai, kalangan muda mulai, loh, sahabat Ganjar kok udah ada nih di Kalimantan Tengah. Nah, tetapi untuk saat ini semua lumayan banyak sih yang sudah mau bergabung, tetapi kami untuk sementara ini menahan diri dulu. Kenapa? Karena secara pelantikan kami masih belum. Rencananya kapan Pak untuk pelantikan? Nanti pada tanggal 19 ya Pak. Tanggal 19 serentak untuk seluruh Indonesia. Nah, maka setelah nanti pelantikan pada tanggal 19 secara virtual, nanti barulah kami merekrut anak-anak muda yang pengen bergabung, yang pastinya anak muda yang pengen tulus hati, tidak ada iming-iming apapun, baik itu berkaitan dengan partai politik dan sebagainya. Makanya itulah anak muda-muda seperti itu yang kami rekrut. Sebentar, Bapak tadi mengatakan tidak ada iming-iming atau ember-ember partai politik. Bukankah sahabat Ganjar ini sendiri ada aroma bau-bau bahwa ini nanti pasti kan akan menjurus ke partai Pak ketika pemilihan di 2024? Seperti apa penjelasannya? Ya, jadi seperti ini. Sahabat Ganjar ini adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang bisa dikatakan ada relawan. Relawan ini. Memang kalau di politikan memang ada unsur-unsur politiknya, tetapi untuk sahabat Ganjar ini adalah murni orang-orang yang terpanggil untuk sebagai pendukung Pak Ganjar tanpa memandang partai apapun itu. Jadi orang-orang yang rela hati. Rela hati itu dalam kata lain bukan melihat apa-apa, yang melihat bahwa oh Pak Ganjar ini ternyata orangnya seperti ini, nasionalis, orangnya kocak dan sebagainya. Nah, begitu. Oke, saya bergeser ke Sekretaris DPW Kalteng dulu. Untuk database teman-teman di daerah-daerah yang siap bergabung. Oke, terima kasih dulu Bu ya. Jadi untuk sementara sahabat Ganjar ini sendiri sudah terbentuk 1 DPW dan ada 3 DPC. 3 DPC itu sendiri di kota, selanjutnya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. Untuk data-data selanjutnya kita memang sudah melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten dan akan mulai untuk saat ini sudah mulai akan dibentuk DPC di kabupaten tersebut. Dan rencananya kalau sudah kita kumpulkan, kita akan melakukan pelantikan bersama-sama pada tanggal 19 itu nanti. Geser ke Pak Ketua. Pak Ketua, ada nggak sih kriteria teman-teman yang bisa gabung di Ganjar ini? Mungkin kalau misalnya kita mengatakan anak muda, mungkin yang di bawah 17 tahun juga mereka antusias, tetapi nanti dengan estimasi penghitungan untuk 2000 sekian nanti mereka sudah 17. Nah, merekrut teman-teman yang muda nih seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Itu kan peluang besar itu. Pertanyaan bagus. Sahabat Ganjar tidak pernah menutup atau membatasi gerakan orang. Siapapun yang mau bergabung, kita tetap terima. Tapi dengan catatan itu seperti yang kita jelaskan tadi adalah Kerelaan, keikhlasan itu tadi. dari hati sendiri. Nah, kalau siapapun yang mau bergabung silakan. Mau tua muda, kita tidak membatasi. Nanti kita akan tampung semua. Yang pasti saya bilang tadi berkali-kali bahwa sahabat Ganjar adalah relawan. Lebih banyak, lebih baik kalau dia punya kompeten. Ya. Betul. Nah, ini belum terjawab. Ketika kita berbicara 2024, kita persiapan prepare dari sekarang nih. Untuk usia-usia anak sekolah, seperti apa jangkauan teman-teman sahabat Ganjar? Karena kalau kita menghitung mereka, oke, mungkin SMA ada yang belum 17. Lah yang di bawahnya ini, kita menghitung ketika mereka sudah 17 tahun, peluang pemilih yang luar biasa. Seperti apa? Yang pasti gini, dari sekarang kita akan sosialisasikan sosok Pak Ganjar. Familiarkan dulu sosok Pak Ganjar. Supaya anak-anak sekarang yang masih belum masuk ke daftar pemilihan di 2024 dia tahu bahwa oh ini loh sosok yang ingin kami perjuangkan untuk bisa memimpin
ditahan dulu ya Pak. Tapi tidak menutup kemungkinan yang saya bilang tadi adalah visi-misi Pak Ganjar, program-program Pak Ganjar yang pro rakyat dan UMKM, program pemerintah itu yang akan kita sampaikan. Oke, ke Pak Ketua DPC. Bisa lebih spesifik lagi tidak? Kenapa teman-teman di sini gabung memilih Pak Ganjar sendiri? Sosok seperti apa, figur seperti apa yang teman-teman lihat saat ini? Jadi saya pribadi dulu lah. Yes. Saya pribadi kenapa milih Pak Ganjar? Karena pertama beliau ini sangat nasionalis, sangat nasionalis, dan juga kalau saya pribadi untuk saat ini bisa mengatakan Pak Ganjar ini adalah nasionalis, kocak, dan tegas. Jadi Pak Ganjar itu kalau dipilih kasih tiga kata itu untuk Pak Ganjar saat ini. Orangnya sangat nasionalis, orangnya kocak dalam berarti suka bercanda, tapi tegas. Oh, anak-anak muda suka yang seperti itu ya? Tidak suka yang terlalu streng kayak gitu. Oke. Terlalu tegang kan? Muda suka seperti itu. Yang pertama bahwa Pak Ganjar itu kemungkinan orang yang mengikuti medsosnya dia disukai di mana-mana. Makanya anak-anak muda lain pun yang tertarik ikuti sahabat Ganjar ini karena sosok beliau. Jadi bukan kebanyakan juga anak-anak muda yang mungkin yang masih ibaratnya di politiknya mungkin masih di bawah rata-rata. Jadi mereka berpikir mereka bukan melihat 2004 lah apa dulu ini dalam pikiran mereka adalah Pak Ganjar ini orang Ada role model. Iya. Dari sosok lah. Lebih ke sosok daripada mau nanti jadi apa-apa. Itu masih belum. Tapi untuk anak muda banyak bedanya ke situ. Ke sosok pribadi beliau. Oke. Kalau Pak Sekretaris? Yes, saya kira seperti itu juga. Jadi pasti ada nih kesamaan juga di situ. Ya, itu pasti. Yang pasti yang saya anukan ke Pak Ganjar ini orangnya anti radikalisme juga. Itu yang utama. Kayak dengan anti radikalisme kita dapat mempertahankan bangsa ini, keutuhan bangsa ini, NKRI ini tetap terjaga gitu. Dengan Next pemimpinan generation Pak seperti Jokowi itu. berarti ini yang dilihat Iya, di sini. betul ya, next Pak Jokowi gitu loh. Jadi ya seperti itulah. Oke, karena ini masing-masing kan punya lahan nih. Seperti tadi, ada nggak tip dan triks dari masing-masing ini untuk merekrut teman-teman Ganjar di luar sana sehingga lebih tertarik lagi? Selain tentunya lewat Go Digital. Oke, kalau saya tambahkan selain sosok pribadinya beliau tadi, Pak Ganjar ini juga nasionalisme dia itu kan kita tahu nasionalis itu dan dia tidak membeda-bedakan apapun, baik itu agama, suku dan apapun dia tidak membedakan. Nah, sosok seperti inilah yang mungkin yang bisa kami jual, dalam arti kami jual untuk mempromosikan beliau ini. Karena kita negara yang beraneka ragam ini ya kita anggap sebagai kekayaan, baik suku, agama, ras dan sebagainya. Ya, untuk saat ini yang kami lihat sosoknya ada di Pak Ganjar ini. Nah, itulah senjata kami salah satu untuk anak-anak muda ataupun bukan cuma anak muda, yang orang yang sudah dianggap sudah di dunia politiknya mungkin sudah di atas rata-rata kemungkinannya. Oh iya, seperti ini. Nah, mungkin dari itulah yang akan kami jual dari beliau ini untuk merekrut orang-orang yang bergabung. Oke, kalau Pak Ketua sendiri, kenapa cara supaya kita di Tambun Bunga itu benar-benar melihat beliau ini sebagai sosok seperti yang digambarkan teman-teman tadi? Di antara kita campur ketak kita, karena memang Pak Ganjar seperti dikatakan tadi kan dia tidak membeda-bedakan, kemudian sahabat Ganjar ini ada di mana-mana. Silakan. Saya rasa dengan sosoknya Pak Ganjar, saya optimis masyarakat Kalimantan Tengah pasti akan memilih beliau karena karakternya Pak Ganjar kemungkinan masyarakat Kalteng semua menginginkan sosok beliau yang akan memimpin di Republik ini 2024. Walaupun teman-teman tahu untuk menuju ke situ tidak gampang. Tidak gampang, pasti ada tantangan,
Dan perlu diketahui juga pergerakan kita ini juga pasti banyak yang tidak suka, yang pasti di lawan politiknya, pasti. Tapi kami bertekad dengan tekad sendiri yang kita akan berjuang bagaimanapun demi Pak Ganjar maju ke Pilpres 2024. Oke, pertanyaan untuk narasumber bertiga. Hal krusial apa yang dilihat oleh teman-teman untuk Kalteng sendiri sehingga sama-sama punya visi yang sama bareng di Sahabat Ganjar? Jadi kalau untuk khususnya Kalimantan Tengah, kalau dari Sahabat Ganjar sendiri adalah kenapa harus sosok Pak Ganjar? Khususnya kita Kalimantan Tengah, kita butuh sosok yang pertama adalah beliau ini rasa nasionalisnya saya kembali lagi ke nasionalisnya. Habis itu yang kita butuhkan di Kalimantan Tengah ini adalah pertama di sini biarpun di sini adalah aslinya orang Dayak, tapi masih banyak bermacam-macam suku di sini. Yes, majemuk. Iya, jadi majemuk di Kalimantan Tengah ini dan juga nanti sosoknya Sahabat Ganjar ini bisa merangkul semua, khususnya untuk Kalimantan Tengah supaya nanti apa yang kita inginkan, contohnya kita di sini kan seperti awal-awal ini ada bencana banjir, itu yang sudah berjalan membantu usaha bencana banjir, usaha UMKM, dan masalah yang lain-lain kemungkinan contoh di sini kita yang perlu tingkatkan adalah sumber daya manusia, sumber daya alam kita bisa dikelola dengan baik. Mungkin dari saya. Sumber daya manusia kemudian bergeser tadi ke sumber daya alam, berarti ada hubungannya antara sumber daya manusianya dengan alam. Pertanyaan itu untuk Pak Ketua DPW, tetapi ditahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan Sahabat Ganjar di bumi Kalimantan Tengah. Seperti kita awal dari mengatakan bahwa saatnya yang muda yang berbicara, yang muda yang bekerja dan berkarya. Kita langsung saja ke Pak Jen. Tadi Bapak sempat mengatakan bahwa Sahabat Ganjar hadir karena melihat dari SDM. Kemudian ada hubungannya dengan SDA. Bisa dijelaskan di sini Pak, seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi salah satunya tadi adalah dari SDM ke SDA. Yes. Jadi SDM memang sangat kita butuhkan, Pak. Jadi kalau tanpa SDM kita mengelola SDA kita yang sangat luar biasa di Kalimantan Tengah ini terasa sangat kurang sekali. Jadi kita tingkatkan SDM itu adalah melalui mungkin nanti seandainya Pak Ganjar nanti di 2024 bisa terpilih, dan kita tuntut dari Sahabat Ganjar ini adalah Pak, tolong tingkatkan SDM kami di Kalimantan Tengah dengan cara salah satu, mungkin banyak cara, tapi kita ambil beberapa contoh lah. Contoh di Kalimantan Tengah kemungkinan dari segi pendidikan apalah yang mungkin mumpuni untuk SDA yang ada di Kalimantan Tengah. Apa karena Anda melihat kekhawatiran soal ini yang terjadi pada saat ini
di mana banjir di mana-mana ketika intensitas hujan itu tinggi selalu terulang. Iya, betul. Oke. Jadi Keprihatinan ini yang mengajak teman-teman Ganjar itu untuk bergerak. iya, keprihatinan itu jadi dari sisi memang kalau sekarang yang terjadi khususnya di Kalimantan Tengah pada saat ini adalah banjir. Banjir memang kita tidak semata-mata menyalahkan alam. Alam itu berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus Yang tidak pas ya, bentang alamnya itu sudah tidak seperti dulu lagi. ya pas. Memang kalau kita cari-cari kesalahan ya banyak Yes, lah. ya. Banyak faktor. Banyak faktor, tetapi dari banyak faktor itu berarti ada beberapa faktor yang bisa kemungkinan ke depannya diperbaiki. Diperbaiki, contoh seperti ini, contoh untuk contoh kembali ke banjir ini. Nah, seperti namanya penambangan, perkebunan, memang kita tidak bisa salahkan 100%. Ya. Tidak kita salahkan 100%, tetapi kita cari solusinya, cari solusi. Ibaratnya perkebunan, ya jangan terlalu banyak lah, dibuka lagi, udah. Oke. Kasihan kita nanti anak cucu kita nanti ya Pak ya. Habis kalau kita buka terus nanti akhirnya yang belakangan nanti habis sudah nggak ada lagi. Kalau dari segi pertambangan, loh kita tidak menyalahkan pertambangan bukan. Ya, investasi masuk. Ya, salah satu yang juga kan memang kekayaan di sini ya batu bara lah, kita ambil salah satu contoh. Jadi nanti kita cari solusinya untuk supaya mengurangi hal-hal seperti ini. Memang tidak mudah, tidak mudah. Contoh pertambangan atau perkebunan memang tidak mudah. Di sisi lain itu memang dibutuhkan untuk berapa ribu pekerja. Banyak kan kalau itu di sini nggak ada loh. Berapa ribu pekerja ini kita larikan kemana? Nah, salah satu dari beberapa solusi itu adalah cari solusi untuk pertama ibaratnya mungkin dibuka usaha apa. Solusinya supaya ini dikurangin, seandainya perkebunan jangan dibuka lagi, udah kelola yang ada. Oke, berarti kalau saya tangkap nanti teman-teman di Sahabat Ganjar ini sendiri per kabupaten itu membawa masing-masing apa yang menjadi kendala mereka. Betul sekali. Kemudian sama-sama dirembuk, inilah yang nanti akan dibawa ke Sahabat Ganjar yang lain. Nah, betul. Karena gini, semua kabupaten ini punya masalah. Masing-masing. Maksudnya yang lebih seandainya dia lebih memahami lokalnya. Betul. Jadi makanya nanti DPC di kabupaten-kabupaten itu mereka ini punya keluhan dan apa? Ibarat sini banjir, di sini terlalu banyak perkebunan, di sini terlalu ini terlalu ini. Nah itu nanti kita tampung dan kita jadikan kita rangkum. Nah itu yang nanti akan kita minta ke pusat. Ya memang tidak mudah. Inilah aspirasi teman-teman Sahabat Ganjar ini. Sahabat Ganjar ini. Ya seperti itu. Oke. Sekretaris, kemudian ketua bisa menambahkan, nanti kita akan bergerak ke UMKM yang sudah teman-teman kemarin lakukan sesuai dengan rilis yang saya terima, saya baca ini teman-teman juga kemarin bergerak untuk UMKM, mensupport itu. Oke. Terima kasih ya. Mungkin begini, jikalau pada saatnya nanti Pak Ganjar bisa menang, kami selaku Sahabat Ganjar akan mendorong beliau untuk misalnya kayak perkebunan tadi ya sudah, yang ini sudah kita pertahankan, jangan ditambah lagi karena ada sesuatu yang kelihatannya berdampak karena perkebunan terlalu banyak dibuka dan hutan banyak ditebang. Karena kita maklumi juga kelestarian alam, menjaga alam ini adalah sebetulnya hutan itu sendiri, terutama untuk air, untuk ekosistemnya alam ini sendiri gitu loh. Juga kita akan mendorong seperti contohnya pada saat ini banyak peti-peti yang lahannya mereka tinggalkan terbengkalai tanpa hutan lagi. Kita akan minta ke beliau diadakanlah penghijauan kembali, menanami pohon-pohon yang lahan tidur, yang lahan tidak yang sudah nggak ada tumbuh-tumbuhan lagi gitu. Nah mungkin seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ketua. Terima kasih. Yang pertama-tama Sahabat Ganjar Provinsi Kalimantan Tengah prihatin atas musibah banjir Kalimantan Tengah saat ini dilanda banjir. Itu tidak lepas juga dari berbagai aspek kehidupan
ada lagi stigma atau statement bahwa ini banjir tahunan diulang dan diulang. Berarti teman-teman sahabat Ganjar ini sudah punya prospek ke depan bahwa ini bisa diminimalisir. Ya, betul. Termasuk juga punya kita problemnya karhutla. Kita sepakat itu karena ya khususnya kita asli orang sini, kondisi alam kita dari kita kecil dulu sampai kita saat ini kita bisa membandingkan. Pasti yang lebih prihatin lagi di sini zamannya Tambi Bue moyang dulu tidak sampai seperti ini. Kenapa? betul. Ketika giliran kami kok seperti ini. Oke. Dan- kita lihat perubahannya sangat. Yang biasanya banjir separah apapun mungkin di depan rumah kita cuma segini, airnya mungkin sekaki. Nah sekarang Sudah. seperti bertahun-tahun pas dari zamannya orang tua atau kakek nenek dulu mungkin banjirnya cuma sekaki. Nah sekarang kok banjir segini? Aha, Berarti oke. kan ada yang salah. Ada yang salah. Dan kenapa itu ditinggalkan ke kita-kita ya generasi yang ada? Dan tidak menutup prihatin kan? Iya, kita di dan sini. tidak menutup kemungkinan generasi kita berikutnya Kalau tidak tenggelam dikekang sudah. sekarang, Mungkin sudah tenggelam. teman-teman sahabat Ganjar tidak bergerak, Iya. ceritanya di sini malah mungkin lebih parah. Parah lagi. Oke. 10 tahun atau 20 tahun ke depan. banjirnya bukan segini lagi, Aha. bisa segini. Makanya sekarang adalah Sahabat Ganjar ini hadir di Kalteng. untuk mengurangi dampak untuk berikutnya. Paling enggak kalau banjirnya segini, ya untuk tahun depannya segini dulu lah. Atau oke. tahun depannya nggak banjir, tahun depan berkurang malah. Jangan nanti ke tahun Berkurang. berikutnya. Dengan kita menanami pohon pasti berkurang. Kanannya mungkin untuk mengeksploitasi alam. Kita kurangin. Oke. Karena sama-sama dan kita berbicara ini sahabat Ganjar di bumi Kalimantan Tengah dan kita juga belajar, kita mencari data seperti apa sih geografisnya Kalteng. Ketika berbicara seperti ini kita berbicara masalah banjir. Dari teman-teman muda ini mungkin saja ke depannya ketika sudah kumpul bersama, ayo kita tidak usah menunggu pemerintah, kita bergerak. Mungkin kita menanam pohon bersama. Penambang dia ganti dengan pohon yang lain. Kemudian mereka juga harus sama-sama memelihara. Mungkin juga nanti saya titipkan itu kepada teman-teman sahabat Ganjar. Iya, iya. Iya. Oke, kita beralih ke UMKM. Karena saya baca di rilis, seperti saya katakan tadi, teman-teman sudah mulai bergerak. Seperti apa pandangan teman-teman ketika sahabat Ganjar ini hadir melihat UMKM? Dan Silahkan. oke. Untuk gerakan yang kita lakukan, sahabat Ganjar, kemarin kita sudah melakukan kegiatan, yaitu membantu para UMKM, khususnya para pedagang asongan, pejalan kaki dan pedagang kaki lima ya. Nah, kita peduli Yes. dengan UMKM sekarang karena apa? Di musim pandemi saat ini, Ya. saya rasa Mereka lah paling terdampak. sangat berdampak sekali ya, sangat berdampak sekali. Nah, dengan hadirnya sahabat Ganjar yang mudah-mudahan bisa membantu meringankan atau mencari solusi Kita memborong. teman-teman yang pedagang asongan atau pedagang kaki lima. Nah, kegiatan kita kemarin juga itu memang kegiatan kita serentak, yaitu Kita memborong. tema larisin modalin, Modalin. ya, larisin modalin UMKM yang ada di seluruh Indonesia, Khususnya Kalteng khususnya dulu di ya. Kalimantan Raya. Mungkin itu. Kalau teman-teman mau nambah, Nah, ini Ya. kemarin ada pedagang bakso, pedagang mie ayam, pedagang nasi warteg, iya. kemudian pecel yang jualan baik di lapak atau yang didorong gitu. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya sebelum ditambahkan, dananya sahabat Ganjar dari mana ya? Dana kita swadaya, Swadaya semua relawan. Swadaya namanya ini kan relawan. Jadi keikhlasan hati kita bergerak untuk membantu teman-teman. Oke, kita sekarang berkalkulasi. Misal pedagang bakso, pedagang asongan yang lain-lain selain bakso, targetnya kita harus memberi 500.000, memberi dalam tanda kutip, membeli kemudian Membeli. diberikan kepada Kita yang lain. berorang. Nah, ketika itu kurang seperti apa? Itu baru satu gerobak bakso loh. Yang lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kurang, saya waktu itu misalnya belum ada. Ini gimana nih mensupport ini? Kemarin kita memang Adakah backing vokal terbesar di sini?
Kita Oh, enggak Nggak ada. Oke. Jadi gini. Yang juara Jadi gini. gimana? Berbicara Misalnya tentang katakanlah soal. gini, saya punya uang 500, Bapak punya uang 500 kita bagi. Nah, jadi poin-poin ini misalnya kita dapat uang katakanlah 3 juta nih, misalnya Bu ya. Kita beli yang bakso tadi 500, yang Oke. pecel tadi 500, yang lainnya 500 ini kita bagi dan itu kita borong misalnya Bapak gini, gerobaknya yang jual pentol ini berapa sih kalau kita borong habis? Ya. Katakanlah 1 juta misalnya, dia bilang 1 juta. Oke, berarti 2 orang nih yang punya punya beban untuk membayar itu gitu. Ya. Nah, gitu selanjutnya untuk yang jualan pencok kemarin ya sama sukarela. Tapi ini backing vokal dalam tanda kutip backing pendatang Tidak belum ada. ada nih bayangan-bayangan ini. Enggak. Walaupun itu terstruktur itu bukan ranah kami, tapi ini murni pure dari Hati nurani. Kita membantu sesama, misalnya kayak korban banjir kita. Yes, Ya. Karena memang kita sudah biasa gabungan, Mbak. Misalnya ada nih orang bencana nih. Oke, Oh iya kita urunan misalnya beli sembako atau Pakaian bekas kayak gitu. Tapi kayaknya Pak Jan juga sudah nggak tahan nih pengen ngomong. Silahkan, udah nggak sabar nih kayaknya. Oh iya, terima kasih. Jadi ya memang kalau untuk modal yang kegiatan UMKM kami kemarin, jadi sebenarnya memang swadaya dari semua anggota yang ada, swadaya. Jadi memang tidak kamu harus sekian, kamu harus sekian. Ya. Seperti itu. Jadi kawan-kawan yang punya rezeki lebih, ya mungkin Kembali lebih. banyak. Kawan-kawan yang punya pas-pasan, ya udah seadanya. Ada juga kawan-kawan yang Saling membantu. Agaknya. Tuh, jadi pada saat ada rezeki lebih, dan uang yang terkumpul itu pun yang akan Kita bagi. kami kelola dengan baik supaya ini tidak kurang. Jadi kita atur kegiatan untuk hari ini uang ada sekian, udah berarti ini sekian. Jadi selesai dananya pas. Oke, itu ketika berbicara kita insidentil. Nah, untuk kedepannya UMKM seperti apa yang rencananya akan dibina oleh teman-teman sendiri? Oke, mungkin salah satunya adalah seperti UMKM yang asongan atau pedagang keliling atau pedagang kaki lima. Nah, realnya seperti apa itu nanti? Contoh mungkin salah satu contoh mungkin pedagang asongan banyak macam, Iya. dari bakso, mie ayam dan sebagainya lah. Mungkin nanti kita ambil beberapa contoh. Salah satu mungkin bakso. Kita mungkin bikin gerobak sahabat Ganjar mungkin. Kalau pelajarannya waktu, nanti pelajarannya waktu, ibaratnya bisa kita bikin usaha UMKM sahabat Ganjar. Mungkin ya tadi kan seperti tema kita kegiatan hari itu Iya, kan modalin larisin. Jadi kita modalin nanti habis itu kita bikin suatu usaha UMKM Untuk kita bina di bawah binaan kita. Mungkin Tapi kayaknya sasarannya ini juga yang muda-muda nih. Karena saatnya juga kan yang muda yang berkarya, yang mencari dana. salah satu Jadi kita modalnya misalnya industri-industri yang misalnya yang agak kedaerahan seperti bikin ini loh. Oh ya, kita memodalin mereka gitu. mungkin betul seperti kata Pak Billy, memang tidak untuk UMKM yang bersifat makanan, bukan cuma itu. Nah, contohnya kita di Kalimantan Tengah ini banyak Pengrajinan, Ya. pengrajin. yang harus kita selain membudayakan, melestarikan budaya, Ya. kita juga Menghidupkan kembali. Nah, contohnya orang-orang yang punya keahlian, Skill, ya. tetapi dia tidak punya Modal. Oke. Dia punya tempat pemasaran. Loh, dia ngerjainnya di Bisa, kereta, ya. modal habis. Yang jadi aja nggak laku-laku. Akhirnya kan macet di sini. Nah, mungkin ke arah situ yang lebih kami dorong untuk Kalimantan Tengah. Go digitalnya ini, marketnya melalui digital. Marketnya melalui digital sekarang ini. Nah, mungkin kalau makanan mungkin di tempat lain sahabat Ganjar mungkin ya kita kan masing-masing daerah punya Khas sendiri. khas sendiri. Mungkin kami kalau untuk Kalimantan Tengah nantinya mungkin lebih ke usaha menengah yang contohnya Ke bawah ya. kerajinan
kerajinan tangan yang nggak menguntungkan untuk pedagang-pedagang. Oke. Berarti nanti setiap kabupaten itu ciri khas itulah yang teman-teman Ya. kembangkan Betul. melalui DPC masing-masing ya. Ya. Oke. Kemudian, oke, mau Ya. lanjut dulu. Maksudnya dibina oleh DPC masing-masing karena kedepannya kita akan ada karena kalau lolos keinginan kita Pak Ganjar bisa menang tadi kita punya kantor-kantor sekretariat di masing-masing daerah. Nah mereka masing-masing membina di daerahnya masing-masing. Yang di kabupaten ya kota gitu. Apakah nanti ke depannya ini program-program teman-teman ini akan berafiliasi juga atau berjejaring juga dengan pemerintah atau seperti apa? Karena tadi di awal saya masih ingat bahwa mendukung program pemerintah juga. Seperti apa? Pasti. Ya betul, pasti itu. Pasti soalnya kalau cuma sahabat Ganjar aja kemudian tanpa bekerja sama Dengan pemerintah daerah. Ya. mungkin ya agak sulit lah. Agak sulit. Nanti pertama sahabat Ganjar ini yang turun langsung ke pengrajin ataupun usaha oke. langsung. Tapi nanti akhirnya bisa Bermitra dengan pemerintah. Kolaborasi mungkin kayaknya agak sulit. Jadi dua ini yang sudah menonjol dari teman-teman yang gabung di Sahabat Ganjar. SDM yang menjurus tadi ke pendidikan untuk lingkungan, sumber daya alam juga. Kemudian yang menjadi perhatiannya adalah UMKM, termasuk melalui pendidikannya. Next, ke depan program yang akan dijalankan setelah pelantikan? Ya harapan kita yang pasti kalau untuk next ke depan sahabat Ganjar yang pertama ingin memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang atau saudara-saudara kita yang Ketimpa musibah. mungkin kita ada kegiatan nanti menyerahkan Bantuan. adanya gitu, itu yang pasti. Dan kegiatan-kegiatan lain tidak terlalu jauh dengan kegiatan kemarin. Oke. Mungkin hampir sama, cuma mungkin ruangnya dan ruangannya beda. Sahabat Ganjar yang untuk Kalimantan Tengah seperti apa berkomunikasi dengan sahabat Ganjar di luar Kalteng? Jadi sama-sama visinya menjalankan apa yang diinginkan bersama. Ya kita memang ada program berada. bulan juga, setiap melaksanakan kegiatan kita juga sudah sharing dengan teman-teman di Di luar. DPP. Apa sih yang mau kita lakukan atau kita agendakan untuk tanggal sekian atau hari apa gitu. Jadi cuman mungkin kalau mungkin waktunya mungkin bisa sama atau beriringan, cuman kondisinya yang beda. Mungkin misalnya kayak di Bali kan beda dengan kita yang di Kalimantan Tengah misalnya. Masalah sosial yang ada. Karena ada sedikit Perbedaan iya. Nah, cuma tidak membatasi gitu program kita. Oke. Kita tetap berorganisasi kok. Kalau misalnya ada teman-teman sahabat Ganjar di luar sana yang ingin gabung, kemudian mereka membawa aspirasi atau dalam tanda kutip keluhan sosialnya menyampaikan aspirasi ke pemerintah tetapi melalui sahabat Ganjar atau mereka curhat lah dalam tanda kutip, anak-anak muda nih yang jelas, itu kemana? Ada kantornya kah atau kemana? Kita punya sekretariat kita ada, DPW ada, DPC ada. Kemudian Instagram punya kita, medsos, Instagram, Facebook. sahabat SG, Ya. sahabat Teman Ganjar, baik. Facebook, terus IG ada juga ya. Terus DPB maupun DPC, Ya, BTPC, semua. tinggal kita ketik aja. Kemana? Atau Mekanisme langsung misalnya datang, mau gabung atau saya misalnya mau gabung, nah, kemana nih mekanismenya seperti apa? langsung ke sekretariat bisa. Bisa sekretariat langsung atau dihubungkan lewat medsos. Soalnya bagian medsos kami standby. Nanti ditelepon, dipandu apa yang ibu harus penuhi dari kami gitu loh. Ada nggak syarat-syarat yang tertentu krusial? Mungkin di bawah 17 tahun belum boleh gitu, atau boleh? Ya ada sahabat. Usia di bawah 17 kemungkinan ya Nggak bisa. boleh lah. Boleh, tapi kan kalau bilang boleh kan karena kan estimasinya 2014 nanti kan lebih dari 17 kan? Ibaratnya usia 16 tahun. Nah, 3 tahun kemudian dia sudah 19 tahun. Nah, itu. Cuman maksudnya yang
di bawah umur di bawah 17 mungkin ya dari segi kegiatan mungkin nggak terlibatkan terlalu jauh. Mungkin dia ngacak lah belajar seperti ini. Agar kedepannya dia lebih siap. Berarti tugasnya dari teman-teman ini sendiri untuk membina, memberikan edukasi itu sendiri. Betul. Betul. Karena nanti kan ada regenerasi di Yes, next generation. Oke. Iya. Dan saya tambahkan tadi kalau untuk kedepannya selain kegiatan memberi bantuan dan sebagainya, pastinya nanti membentuk DPC. Nah memang kami DPC yang tapi mungkin itu kan nanti DPW yang Ya. nanti mungkin itu salah satu tujuan. Itu program kedepannya kita bentuk. 13 kabupaten satu kota ini harus semua Ada sahabat Ganjarnya. ada sahabat Oke, Ganjar. ya. Biar lebih gampang kita untuk mengumpulkan aspirasi ya. daripada DPC daerah, apa permasalahan, apa di sana keluh kesah dan sebagainya. Dan bahkan kita bukan hanya kabupaten ya, sampai ke kecamatan, DPK gitu loh. Kecamatan. Tapi kalau waktu dekat ini mungkin Pak Rigen lebih ke DPC. DPC dulu kita mempersiapkan pelantikan mereka. Kita akan karena sekarang kan cukup untuk pelantikan serentak itu cukup, syaratnya cukup. Berapa Pak syaratnya Pak? Syaratnya kemarin itu kan 1 DPW 3 DPC. Sekarang sudah terpenuhi. Di satu provinsi maksudnya. Di satu provinsi itu syaratnya 1 DPW 3 DPC. Dia menyusul. Tetapi untuk jumlah sendiri, kualitas itu tidak ada range-nya berapa gitu. Tidak ada batasan. Tidak. Kalau Untuk pengurus ada. Untuk pengurus ya. Ada pembatasan. Anggota tapi kalau semua. anggota kita terima karena sekarang kan yang mencintai Ganjar kan bukan orang 17 tahun ke atas, anak-anak juga. Oke. Hasil survei ini ya. Hasil Iya. survei. Hasil survei kita di medsos dimanapun juga. Disinkronkan karena sosoknya Pak Ganjar ini kan orang humoris, Iya, oke. humble, fleksibel orangnya, nasionalis, kemudian dia tegas. Dan juga sangat sering di media massa. Oke. Di media massa, di media sosial, figur beliau sudah mulai. Oke. Kemudian ini mungkin titipan saya secara pribadi saja. Karena ini sahabat Ganjar, ini adalah saya lihat kan yang muda-muda seperti kita dikatakan, yang muda yang berbicara, yang muda yang berkarya, yang muda yang bekerja. Saya titipkan untuk yang lansia, sehingga nanti mereka ini ketika sudah memasuki usia lanjut, mereka tidak menjadi beban, tetapi mereka lebih produktif. Mungkin sahabat-sahabat Ganjar juga bisa melihat dalam tanda kutip yang itu. Karena dari yang saya baca, seharusnya orang-orang yang usia lanjut ini pun tetap mereka harus produktif sampai dia kembali ke yang menciptakan. Mungkin salah satu aja mungkin ditulis di situ. Karena selama ini yang saya dengar kan kita berbicara yang usia produktif memang. Nah, saya titipkan mungkin karena di sini ada sahabat Ganjar memperhatikan orang tua kita yang sudah ongko-ongko, yang lanjut usia, tetapi mereka masih kuat, masih sehat sehingga mereka juga bisa produktif. Oke. Kita akan coba susun programnya nanti, Pak. Kalau memang Pak Ganjar bisa dipercaya untuk memimpin 2024, ya nanti bisa kita usulkan. Nah, Tahu, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan program. jaminan hidup kan. Tidak. Nah, kan mungkin nanti kan ada khusus bidang divisinya. Iya, ada Oke, divisinya. Karena kita sudah berada di statement terakhir, closing statement dari Pak Ketua dulu. Saya gilir, Ketua DPW. Dengan Bapak Rigen. Ya. Oke. Terima kasih. Kami dari sahabat Ganjar Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman yang sampai saat ini mendukung Sahabat Ganjar. kegiatan kita, dan bagi teman-teman juga yang ingin bergabung, kita terbuka pintu lebar. Kita siap menampung. Ayo kita bergabung sama-sama, kita berjuang sama-sama demi mewujudkan sosok yang kita harapkan ini bisa menjadi calon presiden 2024 nanti. Oke. Bergeser ke Ketua DPC Palangkaraya dengan Bapak Jen Konadi. Closing statement. Buat sahabat Ganjar yang sekarang sudah lumayan banyak, khusus untuk DPC Kota Palangkaraya sudah ada beberapa orang, mungkin sudah lebih puluhan orang yang mungkin mau gabung. Kemudian bersabar dulu. Ceritanya ke mana? Setelah
kasih Bu, terima kasih buat Jurnal TV juga yang sudah meliput acara kita ya pada hari ini. Ngobrol bareng. Jadi di ngobrol bareng ini, dan bagi teman-teman sekalian, terima kasih juga atas dukungannya, terutama di medsos dan antusiasnya untuk pada sahabat Ganjar. Jadi kami juga sepertinya kemarin ada di DPC juga ada seorang perempuan, ibu-ibu meminta mengusulkan dirinya jadi ketua DPC. Jadi kita untuk aspirasi untuk perempuan dan laki-laki di sahabat Ganjar itu tidak ada perbedaan. Kamu perempuan, kamu laki-laki, semuanya bisa punya hak yang sama. Kedepannya kita inginkan kita bisa bersatu, terutama menjaga Kalimantan Tengah yang pada intinya sangat menjemuk ini, terutama dalam agama, ras, dan suku macam-macamnya, terutama itulah Ganjar. Karena Pak Ganjar orangnya nasionalisme, tidak membedakan siapa-siapa. Mari kita sama-sama kan pertahankan Kalimantan Tengah ini dan pertahankan Indonesia ini. Gitu. Yang terakhir, jangan lupa bagi teman-teman yang mau berteman, sudah ada Instagram punya DPC Kota Palangkaraya dan DPW. Sudah ada Facebook untuk DPC Kota Palangkaraya dan DPW Kalimantan Tengah. Saya kira tadi buat teman-teman coblos nomor sekian. Sudah ngobrol nih tadi, ternyata enggak, atau pilih ini enggak. Oke, belum. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua DPW Kalteng Bapak Rigen SE, kemudian Ketua DPC Palangkaraya Bapak Jen Konadi SE, dan juga Bapak Sekretaris DPW Kalteng Bapak Beli S. Hud. Terima kasih, kita sudah berbincang-bincang pada hari ini dengan tema kita Sahabat Ganjar Kalteng Bumi Pancasila, dengan sub kita yang muda, yang berbicara, yang muda, yang bekerja, yang muda, yang berkarya. Terima kasih ketiga narasumber. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita.